nanti kami akan ketemu Raja Najasyi, kami akan ngomong dengan dia, kalian kasih isyarat kepada raja agar segera memulangkan anak-anak bodoh tersebut kepada kami. Wala yukallimuhum, jangan biarkan Raja Najasyi ngomong sama mereka. Diutus oleh paman-paman mereka, mengutus kami untuk mengambil mereka pulang ke tempat mereka. Akhirnya pembesar-pembesar ikut memprovokasi. Mereka berkata, "Shadaqa ayyuhal malik." Wahai raja, ini dua orang ini benar. Sudah disogok dari awal. Akhirnya Raja Najasyi mengutus utusan memanggil para sahabat Nabi. Para sahabat jadi bingung. Wah, ini bahaya. Ada Amr bin Al-As, ada Labid bin Rabi'ah. Kita diundang, kita mau ngomong apa? Nanti kalau ditanya-tanya tentang agama kita gimana? Akhirnya mereka bersepakat kita harus jujur. Apapun yang terjadi, terjadilah. Yang penting kita harus apa? Jujur. Kemudian akhirnya tatkala Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah gagal memprovokasi Najasyi, dia tidak putus asa. Amr bin Al-As orang cerdas. Jadi hari ini mereka kalah, tapi mereka tidak mau pulang. Cari cara bagaimana agar Raja Najasyi bisa terprovokasi. Maka berkatalah Amr bin Al-As, "Wallahi la atiyannahu gadan anhum bima astasilu bihi khadrahum." Demi Allah, kata Amr bin Al-As, masih musyrik ya, demi Allah. Besok aku akan ketemu lagi dan aku akan datangkan tentang suatu perkara yang akan menghabisi mereka seluruhnya. Dia memprovokasi yang hebat. Kata Abdullah bin Abi Rabi'ah, sudah Amr bin Al-As, sudah tidak usah. Fa inna lahum arhaman wa in kanu qad khalafuna. Abdullah bin Rabi'ah masih kasihan sama Ja'far bin Abi Thalib dan kaum muslimin. Mereka Quraisy, mereka masih kerabat kita. Kalau kau datangkan perkara ini, akhirnya Raja Najasyi ngamuk, mereka dihabisi, itu kerabat kita. Meskipun mereka menyelisih kita, jangan kau lakukan. Tapi Amr bin Al-As tetap ngeyel, enggak bisa. Pokoknya besok mereka habis. Caranya bagaimana? Dia provokasi, besoknya dia ketemu lagi dengan Najasyi. Dia berbicara. Diundang semuanya. Ayyuhal malik, wahai raja. Ini apa namanya? Istilahnya kartu asnya siapa? Amr bin Al-As. Untuk menghabisi kaum muslimin. Innahum yaquluna fi Isa bin Maryam qawlan azima. Wahai raja, sungguhnya mereka telah berbicara tentang Isa bin Maryam dengan perkataan yang bahaya. Berarti Amr bin Al-As juga ngerti baca Quran juga. Dia juga dengar. Dia tahu tentang apa? Islam. Kata dia, mereka ini berbicara tentang Isa dengan perkataan yang parah. Dan dia tahu Raja Najasyi Nasara menuhankan siapa? Nabi Isa. Kemudian Raja Najasyi farsal ilayhim Najasyi. Najasyi panggil mereka. Benar mereka ngomong buruk tentang Isa bin Maryam. Panggil mereka. Akhirnya datanglah kaum muslimin. Mereka bingung, aduh gimana ini? Apa yang harus kita jawab? Pertanyaan yang mematikan. Apa pendapat kalian tentang Tuhan kami? Kan repot itu. Repot, pertanyaan mematikan. Kata para sahabat, kita ucapkan seadanya. Biarlah terjadi apa yang terjadi. Kemudian tatkala mereka masuk ketemu Najasyi, maka pertanyaan langsung ditujukan kepada mereka. Itu the point. Madza taquluna fi Isa bin Maryam? Apa yang kalian ucapkan, pendapat kalian tentang Isa bin Maryam? Ja'far bin Abi Thalib yang menjawab. Naqulu fil ladzi ja'ana bihi nabiyyuna. Kami mengucapkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kami kepada kami tentang Isa bin Maryam. Huwa Abdullah wa rasuluhu. Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa ruhuhu wa kalimatuhu. Dan dia adalah salah satu ruh dari yang Allah ciptakan. Wa kalimatuhu, yang dia diciptakan dengan kun fayakun. Alqaha ila Maryam al-azra al-batul. Yang Allah lemparkan ruh tersebut ke dalam rahim wanita yang gadis, yaitu Maryam. Najasyi mendengar dan Ja'far tidak peduli. Dia tidak bilang ini Tuhan, tidak. Dia bilang itu hamba Allah, Rasulnya, makhluk manusia khusus. Allah ciptakan ruh khusus tentang dia. Allah mengucapkan kun fayakun. Allah lemparkan ruh tersebut dalam rahim seorang gadis, wanita yang perawan. Akhirnya keluarlah Isa bin Maryam. Fadaraba Najasyi biyadihi al-ardh. Maka Najasyi pun mukulkan tangannya ke tanah. Fa akhadha minha udan. Kemudian dia mengambil kayu. Tsumma qala ma ada Isa bin Maryam ma qulta hadzal ud. Sungguhnya ya, apa tentang Isa bin Maryam yang kau ucapkan tidak melampaui kayu ini. Artinya apa? Persis benar, tidak salah sama sekali. Dan ini Allah alam bisawab. Sebab kenapa akhirnya Raja Najasyi masuk Islam? Gara-gara didakwai oleh siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Fatanakharat batariqatuhu haulahu. Maka kemudian pembesar-besarnya jadi gak enak. Mereka geram. Karena mereka jengkel Tuhannya dibilang manusia. Hanya Rasul, hamba Allah. Mereka jengkel. Mereka keluar suara dari hidung, kejengkelan.
Kemudian kata Raja Najasyi menimpalin besar-besarnya, wa inna khartum wallahi, meskipun kalian dia enggak peduli. Ini benar kata Raja Najasyi, meskipun kalian enggak peduli. Qala lil muslimin, Raja Najasyi berkata kepada para sahabat, idhabu fa antum suyumun bi ardi, pergilah kalian akan aman di negeriku. Ya. Kemudian dia berkata kepada pembesar-pembesarnya, ruddu alaihima hadayahuma fala hajata li biha. Ini hadiah dari Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, kembalikan, saya enggak perlu. Masya Allah. Bukan disuruh pulang hadiahnya diambil, enggak, kembalikan, suruh pulang dengan hadiahnya. Dan Najasyi masuk Islam ya melalui dakwah Ja'far bin Abi Thalib, namun beliau menyembunyikan Islam beliau. Beliau tidak menampakkan Islam beliau. Pernah terjadi peperangan disebutkan ya, waktu ada musuh yang menyerang Raja Najasyi di Habasyah. Maka para sahabat gelisah waktu Raja Najasyi diserang oleh raja yang lain. Bahaya kalau Raja Najasyi tumbang, repot nanti. Datang raja baru, mungkin tidak menghargai mereka, mungkin mengusir mereka, mungkin memulangkan mereka kota Mekah. Maka waktu itu para sahabat gelisah dan ternyata Raja Najasyi menang, mengalahkan musuh tersebut. Dan akhirnya dia meninggal dunia, ya. Dan nama beliau adalah Ashama, karena Najasyi itu gelar raja. Kalau di kita raja, ya. Raja ini punya nama. Seperti Fir'aun, seluruh raja di Mesir namanya apa? Fir'aun. Tapi setiap Fir'aun ada namanya. Seluruh raja di Romawi namanya Kaisar. Tetapi masing-masing punya nama. Seperti Heraklius, ya. Seperti Najasyi juga raja di seluruh raja di negeri Habasyah. Najasyi namanya Ashama radhiyallahu taala anhu. Ya. Dia masuk Islam. Ada yang mengatakan dia sahabat, tapi namanya sahabat harus lihat Nabi. Ini tidak pernah lihat apa? Nabi. Ada yang mengatakan dia tabi'in karena dia bertemu dengan sahabat. Karena tabi'in adalah orang yang bertemu dengan apa? Sahabat. Mau dibilang tabi'in, dia hidup di zaman Nabi. Mau dibilang sahabat, tidak pernah ketemu dengan siapa? Nabi SAW. Waktu dia meninggal dunia, maka Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk salatkan gaib. Sallu ala sahibukum atau sallu ala akhikum. Salatlah kepada saudara kalian Najasyi, ala abdin saleh, seorang hamba yang saleh, Najasyi. Rasulullah salat gaib, Rasulullah salat di Madinah, sementara dia meninggal di mana? Di Habasyah. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, ya, kata beliau, wa qad tuwfiya fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Najasyi meninggal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla alaihi Rasul bin nas salatal ghaib. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan Najasyi dengan salat gaib. Walam yathbut annahu shalla ala ghaibin siwahu, dan tidak ada dalil yang valid yang sah Nabi pernah mensalatkan gaib kecuali siapa? Najasyi. Tidak ada yang lain yang Nabi pernah salatkan gaib kecuali cuma siapa? Najasyi. Yang ngomong gini Al-Imam Az-Zahabi, ahli hadis dari ulama mazhab Syafi'iyah. Dia mengatakan tidak ada hadis yang sahih Nabi pernah menyolatkan gaib kepada orang lain kecuali kepada Najasyi. Dia jelaskan kenapa? Wasababu dzalik, sebabnya annahu mata baina qaumin nasara. Dia meninggal di kalangan orang-orang Nasara. Walam yakun indahu man yusalli alaihi. Tidak ada orang yang menyolatkannya. Tidak ada yang menyolatkannya. Lianna sahabat alladziina kanu muhajirin indahu kharaju min indihi muhajirina ila al-Madinah. Karena para sahabat Ja'far dan yang lainnya sudah kembali ke kota Madinah pada tahun 7 Hijriah. Mereka sudah keluar semua dari Habasyah, kembali lagi ke kota Madinah. Sehingga tidak ada orang Islam yang tertinggal di sana. Kalaupun ada, susah untuk menyolatkannya karena dia dikuasai oleh orang-orang apa? Nasara. Ya. Inilah yang menyebabkan akhirnya Rasulullah SAW salatkan gaib. Maka para ulama khilaf, apakah kita boleh menyolatkan gaib pada setiap orang? Ya. Ada yang mengatakan kalau orang itu berjasa seperti Najasyi, maka kita boleh salatkan gaib. Bukan setiap orang meninggal kita salatkan gaib. Bukan mama kita meninggal kita salatkan gaib, bapak kita meninggal tidak. Orang yang berjasa seperti Najasyi. Karena di zaman Nabi banyak sahabat yang meninggal juga. Di zaman sahabat juga banyak yang meninggal di luar-luar kota, di luar kota Madinah, luar kota Mekah, namun tidak ada yang salatkan apa? Gaib. Ada yang mengatakan boleh menyolatkan gaib sebagaimana yang disebut oleh Az-Zahabi kalau tidak ada yang menyolatkan sama sekali. Kita tahu ada saudara kita meninggal di negeri kafir. Kita tahu tidak ada yang salatkan dia, ya sudah kita salatkan gaib. Karena tidak ada yang menyolatkannya sebagaimana Najasyi. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat khilaf di kalangan para ulama. Baik hadirin dan hadirat subhanahu wa taala, setelah Amr bin As dan radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Abi Rabi'ah pulang kembali kota Mekah, maka kaum muslimin tetap berada di negeri Habasyah. Mereka hidup di sana, berdakwah di sana, mereka beribadah kepada Allah sampai sekitar 10 tahun. Sekitar 10 tahun, dan itu bukan waktu yang pendek, ya. Setelah itu baru kemudian mereka balik ke kota Madinah pada tahun 7 Hijriah, waktu terjadi perang Khaybar. Perang Khaybar, Rasulullah SAW menang, datang Ja'far bin Abi Thalib. Rasulullah SAW mengatakan, saya
Mana yang lebih membahagiakan saya? Apakah menang dalam perang Khaybar atau bertemu dengan siapa? Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mereka lah orang-orang yang disebut dengan ashabul hijratain, berhijrah 2 kali, hijrah ke negeri Habasyah dan hijrah ke mana? Kota Madinah. Allah turunkan firman Allah tentang mereka, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam di awal-awal Islam dari kalangan kaum muhajirin, kaum ansar, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini pembahasan yang baru, waktu tidak cukup, sampai di sini saja kajian kita. Ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Habis Isya mungkin ada tanya jawab sedikit, kita lanjutkan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.